Halo sahabat Casing Adventure, jumpa lagi dengan saya. Nah, pada video kali ini kita akan melakukan perjalanan pulang kembali ke kota Serang ya, dari beberapa kegiatan kemarin mengunjungi Danau Cibanten ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Casing Adventure, moga-moga dalam sehat-sehat selalu dan sukses selalu. Pada video kali ini saya coba akan mereview untuk perjalanan pulang dari kemarin kegiatan kita selama di eksplor Danau Biru Cibanten ya, serta mengunjungi makam keramat Ki Buyut Jaya Sakti Pusarnagara ya guys ya. Pada kesempatan ini kita melakukan perjalanan pulang kembali ke kota Serang. Nah, ini tentu startnya dari setelah Simpang 3 Ciamas pada Lincang ya guys ya. Nah, ini kondisi jalan seperti terlihat dalam video ini cukup lengang, sepi dan lancar ya guys. Kebetulan ini siang hari, ini kondisinya cukup lancar nih guys. Kanan kiri masih banyak ladang-ladang yang kosong, persawahan guys. Ya sangat indah dan asri walaupun masih musim kemarau, tapi tanaman tumbuhan padi-padi juga masih ada yang menguning, yang mau panen guys. Dan tumbuhan juga masih kelihatan hijau. Ya memang cuaca di kota Serang sama Kabupaten Serang walaupun kemarau sesekali kadang-kadang turun hujan sih guys. Jadi alhamdulillah itu tanaman nggak sampai kering-kering amat ya. Nah, perjalanan pulang kali ini nanti kita akan melewati area Bendungan Sindanghela ya. Melewati Bendungan Sindanghela, yaitu bendungan terbesar di Provinsi Banten ya, yang letaknya di Kampung Sindanghela, Kabupaten Pabuaran. Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang ya guys ya. Nah, bendungan tersebut memang dibangun untuk sebagai stok air ya, maupun pengendalian air di wilayah kota Serang ya khususnya ya. Jadi air yang dari arah pegunungan Tanjung Karang nanti yang menuju ke Sungai Cibanten dan sampai ke Laut Karangantu ya guys ya, itu ditampung dulu di Bendungan Sindanghela. Namun mungkin kita perjalanan ini nggak sampai eksplor terlalu jauh ke dalam ya guys ya, karena memang kondisinya bendungan tersebut saat ini tidak dibuka untuk umum ya, karena ada beberapa kegiatan renovasi maupun rehabilitasi. Jadi kita cukup melewat di depan gerbang bendungan aja ya guys, yang penting lokasinya tahu itu. Nah, ini seperti terlihat di video ini, kanan kiri masih perumahan penduduk, jalannya sudah beton mulus nih guys. Jadi emang ini ruas jalannya direncanakan dengan kecepatan tinggi nih guys. Ini kalau kendaraan ini kecepatan sekitar ya 60-70 gitu nih guys, cukup kenceng ya. Nah, ini jalan ini merupakan jalan provinsi sebagai alternatif menuju ke kawasan ekonomi khusus, yaitu kawasan wisata di Anyar Cinangka. Biasanya kalau suasana liburan habis lebaran tuh jalan ini ramai tuh guys, penuh. Karena kalau melalui jalur utama di wilayah Cilegon sampai Anyar itu biasanya macet itu. Jadi kebanyakan yang berpergian untuk wisata ke Anyar Cinangka melalui jalan ini, karena ini sepi dan
suasana pedesaan dan pegunungan ya, walaupun lebih jauh kalau lewat jalan sini ya guys. Sambil menikmati alam pedesaan ya guys ya, kita coba ngobrol sedikit tentang bendungan Sindang-Hela ya. Jadi memang bendungan tersebut dibangun pada masa Gubernur Wahidin ya, sekitar tahun 2020-an ya. Itu diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi. Bendungan itu sangat berguna sekali ya guys untuk mengatur sirkulasi air maupun ketersediaan air guys. Nah ini, dan apabila bendungan itu jebol ya udah bisa banjir untuk seluruh kota Serang tuh guys, karena memang letaknya bendungan itu di atas ya, jadi di dataran tinggi. Nah di dataran rendahnya bawahnya itu kota Serang guys. Jadi ini di video ini saya ini jalanan menurun terus nih guys, jalanan menurun, jadi posisinya turunan nih guys. Nah di video ini terlihat ada beberapa angkutan perdesaan yang warna hijau dan warna kuning ya guys ya. Nah ini sekolah SMP atau SD nih di Papuaran guys. Nah sebelah kanan itu ada satu perumahan dan pendidik sekolah-sekolah yang kayak madrasah pondok pesantren ya guys ya. Itu. Di sini kalau kita lihat kanan kiri itu pemandangannya bagus sekali tuh guys, karena memang ini pedesaan jadi pemandangannya sejuk ya. Nah seperti terlihat dalam video ini, kita coba akan menceritakan kembali mengenai Danau Cibanten dan makam keramat ya guys ya. Jadi memang Danau Cibanten itu dulunya itu ceritanya Kesultanan Banten itu mau bikin rumah untuk peristirahatan ya di sana ya. Kemudian sampai beberapa pasukannya menggali untuk pondasi-pondasi rumah, ternyata keluar air, sumber mata air semakin banyak dan semakin penuh, menjadilah sebuah danau ya guys. Sedangkan makam keramat itu adalah merupakan dulu seorang ulama pejuang melawan penjajahan Belanda waktu itu tuh guys. Ya pada masa Kesultanan Banten juga tuh guys. Dan sama masyarakat karena ditokohkan, dikeramatkan ya sampai sekarang menjadi makam keramat gitu guys. Baiklah sahabat Casing Adventure, sambil kita menuju ke bendungan Sindang-Hela, mungkin saya akan bahas lagi mengenai sejarah atau profil bendungan Sindang-Hela ya. Itu bendungan ini tuh dibangun pada alur Sungai Cibanten di perbatasan Sindang-Hela, Kecamatan Papuaran, dan Desa Sayar, Kecamatan Tak-Takan. Bendungan ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 4 Maret tahun 2021 ya.
Bendungan Sindang Hela ini memiliki kapasitas tampung 79,3 juta meter kubik air dan luas genangan mencapai 115 hektar ya guys. Dan bendungan itu merupakan status aset milik Kementerian PUPR ya. Kalau dimensi bendungan itu tipe bendungannya merupakan urukan zonal, tingginya 37 meter ya, panjang 205 meter. Untuk pembangunan bendung Sindang Hela ini dimulai pada tahun 2015 dan konstruksinya selesai pada tahun 2018. Baiklah sahabat Jasing Adventure, mungkin kelihatannya nih untuk bendungan Sindang Hela sudah dekat di depan nih guys, mungkin beberapa ratus meter lagi ya. Nah ini lokasinya memang di kanan kiri ini banyak penambangan pasir nih guys. Nah di simpang 3 ini kita belok kiri guys, ini adalah gerbang menuju ke bendungan Sindang Hela ya. Nah ini lurus terus, ini alhamdulillah jalannya udah lebar nih guys, jalan kita lurus terus. Di depan udah kelihatan tugu atau gerbang bendungan Sindang Hela ya. Tapi kayaknya kita nggak boleh masuk karena masih ada rehabilitasi di dalamnya ya guys ya, akibat jebol pada tahun 2022 yang mengakibatkan sebagian kota Serang terkena banjir besar tuh guys waktu musim hujan tahun 2022 tuh guys. Jadi memang keberadaannya vital sekali nih bendungan ini. Ketika hujan gede nggak bisa menampung air ya udah kota Serangnya banjir besar tuh guys ya. Nah seperti terlihat dalam video ini, itu adalah pintu gerbang bendungan Sindang Hela. Nanti next time kalau udah bisa dibuka untuk umum, insya Allah kita akan review di dalamnya ya guys ya. Oke, barangkali demikian aja guys, terima kasih ya atas supportnya yang udah nonton ya guys ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.